Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Kurnia Fatmawati dengan NIM 212111218. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siasah maliyah. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyinggung sedikit mengenai siasah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada siasah dauliyah, yang kedua ada siasah dusturiyah, dan yang ketiga ada siasah maliyah. Siasah dauliyah yaitu mengatur hubungan warga negara dengan lembaga negara satu dengan yang lainnya. Sedangkan siasah dusturiyah yaitu membahas mengenai perundang-undangan negara. Nah, sedangkan siasah maliyah sendiri secara bahasa yaitu politik ilmu keuangan. Secara istilah, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum, sumber pendapatan, dan sumber pengeluaran. Nah, sumber hukum siasah maliyah ada 2, yaitu yang pertama ada Al-Quran dan yang kedua ada hadis. Kita juga tahu bahwa pedoman agama Islam ada 2, yang pertama sumber hukum Al-Quran dan yang kedua hadis. Sedangkan Al-Quran kedudukannya sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawabannya, penyelesaian di dalam Al-Quran. Nah, kemudian hadis, hukum dari hadis yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan negara, dan pengeluaran negara yang sesuai. Nah, sedangkan sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatannya dibagi menjadi 7. Yang pertama ada hak milik. Adanya hak milik perorangan terhadap harta kekayaannya yang telah dihasilkan tidak melanggar suatu syarat. Dalam Islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang dilengkapi dengan sanksi. Nah, untuk cara melindunginya yaitu caranya menjualnya, menyewakannya, mewariskannya, menggadaikannya, memberikan sebagian hak-hak ahli waris. Yang kedua ada zakat. Kita pasti tidak asing lagi dengan kata-kata zakat. Bahkan di rukun Islam juga ada zakat. Zakat biasanya dikeluarkan untuk mensucikan harta. Biasanya dikeluarkan di saat bulan Ramadan. Kemudian ada ghanimah. Apa sih yang dimaksud dengan ghanimah? Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Biasanya peperangan dimenangkan dan kemudian harta yang kalah dirampas oleh yang menang. Kemudian ada jizyah. Jizyah adalah iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha pembela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam tersendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemelihara harta, kehormatan, dan agama. Yang kelima ada fa'i. Fa'i adalah harta yang diperoleh tanpa pertempuran. Atas acuan ini terdapat firman Allah ketika pecah perang Bani Nazir dan pasca perang Badar. Nah, yang keenam ada kharaj. Apa yang dimaksud dengan kharaj? Kharaj yaitu secara bahasa dasarnya mengeluarkan. Kemudian ada Baitul Mal. Baitul Mal merupakan lembaga keuangan yang ada pada zaman Rasulullah. Baitul Mal bertugas dalam mengawasi kekayaan negara, terutama pemasukan dan pengelolaan maupun pengeluaran. Nah, yang terakhir ada sumber pengeluaran. Sumber pengeluaran dibagi menjadi 5. Yang pertama menggaji pegawai pemerintahan, yang kedua menggaji para tentara dan aparatur negara, yang ketiga ada membuat irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang keempat ada memperkuat alat pertahanan negara, yang terakhir
membangun infrastruktur. Sekian dari saya, pastinya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.